Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Melanjutkan diskusi kita yang kemarin tentang bab melaporkan percobaan. Kalian telah mampu untuk menganalisis apa itu yang dimaksud teks, laporan, pengamatan, ataupun percobaan. Nah, kali ini kita akan fokus saja di teks laporan percobaan karena memang bertatap muka kita secara online itu tidak banyak seperti biasanya, maka untuk materi kali ini Ustadzah ringkas menjadi fokus di laporan percobaan. Untuk laporan pengamatan sejauh kalian tahu artinya itu sudah bagus gitu ya, sudah tahu paham tentang apa itu laporan pengamatan. Sekarang kita akan fokus di teks laporan percobaan. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas apa itu teks gitu ya, bahwa teks itu adalah sebuah tulisan gitu ya. Yang namanya teks itu ya berarti bentuknya tulisan, bukan lisan. Itu yang menyampaikan tentang suatu hal. Sedangkan laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan untuk diberikan kepada orang atau suatu hal yang membutuhkan atau memberi tugas. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa dimintai laporan atau bukti atau pertanggungjawaban, maka ini tidak berfungsi gitu. Jadi laporan itu fungsinya gitu adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu percobaan. Nah, percobaan ini biasanya kalau di dalam mungkin mata pelajaran IPA atau banyak percobaan dia disebut dengan eksperimen. Jadi nanti kalau ada kata-kata eksperimen jangan bingung. Lah, apa bedanya eksperimen dan percobaan? Dua-duanya sama gitu ya. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu artinya gitu ya. Jadi percobaan atau eksperimen itu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori atau hipotesis. Percobaan atau eksperimen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori atau hipotesis. Apa itu hipotesis gitu ya? Hipotesis adalah dugaan sementara gitu. Jadi kalau misal gitu ya, kalian menemukan sesuatu, misal saus gitu ya, saus pada jajanan apa kalian rasakan berbeda dengan saus kalian di rumah gitu. Hipotesis kalian ada, sepertinya saus ini mengandung bahan yang berbahaya gitulah. Itu namanya hipotesis, anggapan sementara gitu. Kalau teori itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh orang lain dijadikan sebagai rujukan. Nah, untuk membuktikannya maka dilakukanlah sebuah percobaan. Maka teks laporan percobaan itu sendiri yaitu tulisan ya yang menyampaikan hasil percobaan, baik itu untuk menguji atau membuktikan suatu teori atau hipotesis. Jadi tidak hanya sekadar menyalahkan gitu ya. Kalau kemarin ada yang menjawab teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil percobaan untuk menyalahkan suatu teori atau hipotesis. Tidak selalu menyalahkan gitu ya, tapi dia juga membuktikan atau menguji. Selanjutnya kita masuk di ciri gitu ya. Kalau kemarin kita masih masuk di pengertian, sekarang kita masuk di ciri teks laporan percobaan. Nah, untuk kalian mempermudah untuk menghafalnya, Ustazah buatkan jembatan keledai. Tangkap objek. Apa itu tangkap objek? Ta diambil dari kata fakta. Jadi ciri-ciri teks laporan percobaan yaitu memiliki unsur fakta. Ya. Fakta itu apa? Fakta adalah sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan. Contohnya, misal gini, ada
kalimat seperti ini. Kandungan vitamin C di dalam buah jeruk sekitar 27 mg. Nah, kira-kira itu fakta atau bukan? Nah, kalau ada kata-kata pasti dan dapat dibuktikan, itu kalimat tersebut belum termasuk kalimat fakta. Karena apa? Karena ada kata sekitar, gitu ya. Jadi diperhatikan. Berbeda dengan kandungan vitamin C dalam buah jeruk terdapat 27 mg. Nah, itu fakta karena pasti. Pasti apa? Ada datanya, 27 mg. Gitu. Dan dapat dibuktikan. Dapat dibuktikannya dengan apa? Misalnya, dia mengandung angka tadi ya. Jadi 27 mg itu adalah bukti. Misalnya kalau kita tidak percaya gitu tadi ya, hipotesis kita masa sih gitu, maka silahkan lakukan percobaan. Nah, jika 27 mg itu nilainya kalian peroleh lagi, maka itu yang dimaksud dengan fakta. Jadi ciri-ciri kalimat fakta kembali lagi itu insya Allah sudah ada di kelas 8 ya. Jadi diingat kembali bahwa dia adalah memiliki pasti, sebuah kepastian dan dapat dibuktikan. Biasanya dibuktikan dengan data berupa angka atau tanggal atau lainnya. Masuk di jembatan kode yang selanjutnya, yang kedua yaitu lengkap. Nah, laporan yang disampaikan itu dapat bermanfaat untuk orang lain jika disampaikan secara lengkap. Agar apa? Agar dapat memahami secara utuh data dan hasilnya. Jadi itu ya salah satu cirinya. Dengan informasi yang lengkap, orang akan dapat memahami secara utuh hasil dari sesuatu yang bisa dibuktikan. Apa? Misalnya kalau kita sudah punya laporan percobaan ya, kita perlihatkan kepada orang lain. Jika data kita lengkap, maka itu adalah laporan percobaan, punya data, punya hasil gitu. Selanjutnya ciri yang terakhir yaitu objektif. Jadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sesuai dengan keadaan sebenarnya itu yang seperti apa? Misal nih ya, kalau kita pernah melakukan percobaan, misalnya percobaan IPA gitu tadi ya, kita ambil salah satu contoh yang Ustazah sudah sebutkan, yaitu saus gitu ya. Kita merasakan saus yang kita makan di rumah, di warung atau di sekolah ada perbedaan gitu. Perbedaannya apa? Gitu. Pasti kita melakukan hipotesis tadi seperti yang sudah sampaikan. Oh, kok ini rasanya berbeda ya, dan setelah saya makan kok agak rasanya agak pusing gitu. Bisa jadi ini saus terdapat sesuatu yang berbahaya, zat yang berbahaya. Itulah namanya hipotesis. Nah, ada anggapan sementara dan setelah itu kita uji. Saus di jajanan sekolah, saus di rumah atau saus di warung kita uji, ternyata hasilnya berbeda-beda. Nah, disitulah yang namanya objektif. Jadi sampaikanlah apa adanya. Kalau memang di sekolah ternyata berbahaya atau di rumah itu juga berbahaya dan di warung malah tidak berbahaya, maka sampaikan secara objektif apa yang kalian dapatkan dari pengujian itu. Sampaikan apa adanya. Selanjutnya yaitu masuk ke fungsi gitu ya. Fungsi dari teks laporan percobaan. Fungsi dari teks laporan percobaan ini kembali lagi saya sampaikan jembatan keledainya. Info buku masa tanggung. Info yaitu informasi. Jadi teks laporan percobaan memberikan informasi apa yang kita perlukan. Seperti tadi, misalnya kandungan vitamin C tadi ya, pengen tahu kandungan vitamin C dalam jeruk, dalam lemon, dalam buah yang lainnya itu bisa kita dapatkan jika sudah pernah ada orang yang melakukan laporan percobaan dan diperlihatkan lewat
teks gitu. Dan yang selanjutnya yaitu bukti. Teks laporan percobaan memberikan bukti atas apa yang dipertanyakan atau diuji kebenarannya. Jadi seperti tadi yang sudah sampaikan di pengujian saus gitu ya. Maka teks laporan percobaan itu memberikan bukti mana saus yang sehat, mana saus yang ternyata ada zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Yaitu dokumentasi. Teks laporan percobaan memberikan data yang informasinya dapat didokumentasikan. Seperti informasi tadi gitu. Jadi kita bisa kita bisa mencari data dari sesuatu yang ingin kita dapatkan itu jika laporan percobaan yang kita lakukan itu dokumentasikan. Agar apa? Agar tidak hilang, agar bisa dibaca oleh orang lain, agar bisa menjadi rujukan juga untuk orang lain. Selanjutnya itu fungsi yang keempat, pemecahan masalah. Teks laporan percobaan ini memberikan keyakinan terhadap sesuatu masalah yang dihadapi. Jadi kalau sudah tahu tadi ya, ternyata saus saya di rumah berbahaya buat tubuh saya. Nah, maka itu menjadi pemecahan masalah. Saya akan cari saus yang seperti di warung sebelah, karena saat saya uji dia mengandung zat-zat yang baik bagi tubuh gitu. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Teks laporan percobaan ini disusun jika ada yang menugaskan agar dapat dicek sesuai dengan perintah. Sama halnya dengan kalian misalnya di dalam pelajaran IPA ya, diminta untuk menguji suatu tumbuhan misalnya yang mengandung apa gitu. Bagaimana cara kalian melaporkan jika tidak dituliskan dalam bentuk teks gitu. Itu ya mungkin hal-hal yang berkaitan dengan fungsi teks laporan percobaan. Selanjutnya kita masuk di struktur. Nah, semua teks di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu memiliki struktur ya anak-anak. Jadi jangan lupa bahwa saat kalian mendefinisikan sebuah teks itu kalian harus tahu strukturnya, membedakan teks satu dengan teks lain, salah satunya dengan struktur. Di dalam teks laporan percobaan ini memiliki dua struktur ya, tapi karena teks laporan percobaan biasanya bentuknya adalah klasifikasi, maka dua struktur itu biasanya dijabarkan dari beberapa klasifikasi. Yang pertama, struktur pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini biasanya berisi tentang tujuan. Jadi, sebelum kalian menyampaikan sebelum kalian menyampaikan akan meneliti apa gitu ya, akan menguji apa, maka yang pertama adalah yang diperhatikan kalian sampaikan dulu pengantar mengenai suatu hal yang dilaporkan. Tujuannya apa kamu ingin meneliti ini gitu, misalnya tadi kembali lagi di contoh yang sama gitu ya, saus gitu. Tujuannya apa? Untuk bisa membedakan mana saus yang sehat dan mana saus yang tidak sehat bagi tubuh itu. Dan struktur yang kedua yaitu uraian. Gitu. Yang pertama adalah alat dan bahan. Jadi kalian sampaikan dulu segala hal yang digunakan untuk proses percobaan itu apa saja. Jadi sebelum melakukan pengujian atau pembuktian atau percobaan, kita sudah tahu dulu alat dan bahannya apa saja dan kalian tuliskan di situ. Selanjutnya untuk struktur uraian sendiri, yang kedua setelah alat dan bahan yaitu langkah. Langkah adalah tahapan atau pelaksanaan proses percobaan. Jadi kalian sampaikan tahapan-tahapannya dulu di dalam teks tersebut. Yang ketiga yaitu hasil. Nah, jika proses percobaan sudah berhasil gitu ya, dan tinggal kalian laporkan hasilnya, maka masuk di struktur hasil ini.
biasanya struktur hasil itu berbeda dengan alat dan bahan. Kalau alat dan bahan menggunakannya klasifikasi 1, 2, 3 atau pertama, kedua, seperti itu. Kalau yang hasil itu biasanya bentuknya paragraf, sama dengan struktur yang terakhir yaitu struktur simpulan, bentuknya paragraf. Simpulan ini adalah sesuatu hal yang kalian dapatkan dari proses dari awal sampai hasil gitu ya, inti dari yang didapatkan dan dipelajari, kira-kira manfaatnya itu untuk apa, kalian tarik kembali dari pernyataan umum. Setelah struktur ya sebelum masuk ke selanjutnya gitu ya, Ustadzah sampaikan tadi jembatan kodenya agar kalian dapat menghafalkan. Jual bala hasim, ju yaitu tujuan, al yaitu alat dan alat, bahan, la langkah, hasil, simpulan. Jadi jual bala hasim. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan. Sebenarnya unsur kebahasaan di dalam teks laporan percobaan sangat banyak, tapi untuk materi ini, materi kelas 9 itu dikhususkan kepada 4 hal saja. Nah, jadi perhatikan ya, 4 hal itu kalian harus tahu. Yang pertama yaitu kata kerja aktif. Nah, kembali masuk ke materi kelas 7 dulu ya. Kata kerja aktif adalah menggambarkan proses dan aksi gitu. Jadi S subjek itu sebagai pelaku. Kata kerja aktif itu ada 2, kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif itu memiliki objek. Jadi misal, ibu mengaduk nasi, gitu ya. Sedangkan untuk kata kerja aktif intransitif, misalnya yang tidak memiliki objek ya, ayah berlari. Nah, itu kan tidak perlu menggunakan objek. Selanjutnya yaitu di kalimat mohon maaf ya, ada iklannya. Selanjutnya di kalimat perintah. Kalimat perintah mengandung permintaan atau perintah. Ambillah, lakukanlah. Ini biasanya terdapat di struktur uraian yang langkah-langkah gitu ya. Ambillah, lakukan, perhatikan gitu. Selanjutnya yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu kata bilangan. Kata bilangan itu yang menyatakan jumlah atau urutan. Ini juga biasanya terdapat di struktur langkah-langkah. Pertama, lakukan ini misalnya. Terus contoh yang lain, sediakan 2 sendok, bisa di alat dan bahan juga ya. Jadi sediakan 2 sendok gula pasir misal. Dan yang unsur terakhir yaitu kata hubung, yaitu menghubungkan kata dalam kalimat. Contohnya itu banyak ya kata hubung, dan itu sudah biasa kalian dapatkan di kelas 7 dan kelas 8. Ini Ustadzah di sini mencontohkan kata hubung penambahan dan. Nah, selain dan itu ada serta atau kata hubung pertentangan, namun, tetapi, walaupun gitu. Itu untuk unsur kebahasaan. Mohon maaf. Nah, sekarang Ustadzah berikan contohnya. Salah satu contoh teks laporan percobaan. Di situ ada judul, cara membuat kapal apung dengan batang pisang. Dan yang kalimat pertama ini adalah tujuannya. Ya, batang pisang. Jadi dia menjelaskan latar belakangnya dulu, pengantar. Cara membuat kapal apung dengan batang pisang. Jadi dia sampaikan dulu batang pisang itu pengertiannya apa, fungsinya apa gitu. Dan untuk kalimat terakhir di paragraf pertama itu baru alat dan bahan, karena mungkin alat dan bahannya hanya sedikit ya, jadi tidak perlu dalam bentuk klasifikasi. Jadi
Di situ hanya menyampaikan untuk membuatnya cukup mudah, hanya dengan bahan batang pisang, tali pengikat, dan kayu, panjangnya sekitar 2 meter. Dan struktur yang ketiga yaitu langkah. Nah, cara membuat. Nah, ini namanya klasifikasi ya anak-anak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu diklasifikasikan. Nah, di situ muncul ya seperti yang sudah sampaikan, carilah. Carilah berarti kalimat perintah. Setelah itu struktur yang keempat yaitu hasil. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, kapal apung dari batang pisang siap untuk digunakan. Berarti hasilnya dia berhasil membuat kapal apung. Misalnya dalam percobaan kalian gagal, sampaikan apa adanya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ciri-cirinya itu objektif. Ya sampaikan saja bahwa kapal apung tidak dapat digunakan. Nah, kalian sampaikan alasannya juga. Jika dapat digunakan itu karena apa? Jika tidak dapat digunakan karena apa. Dan struktur yang terakhir yaitu simpulan. Nah, jenis kapal apung di atas merupakan salah satu alat yang banyak sekali manfaatnya. Selain mudah dalam pembuatan, nah karena prosesnya ternyata mudah, disampaikan, disimpulkan di situ bahwa mudah dalam pembuatan, mudah mencari bahan, dan tidak perlu biaya mahal. Itu ya anak-anak. Jadi ini contoh teks laporan percobaan dan Ustazah sedikit menyampaikan tadi tentang strukturnya tadi sudah ya. Jadi ada di bagian mana saja gitu. Strukturnya pernyataan umum, tujuan, uraian itu ada 4 yaitu alat dan bahan, langkah, hasil, dan simpulan. Untuk ciri kebiasaan tadi kata kerja aktif, Ustazah mencari ada 3 gitu. Biasanya memang di dalam teks laporan percobaan hanya terdapat kata kerja aktif transitif, tetapi tidak ada kata kerja aktif intransitif. Sedangkan untuk kata bilangannya tadi ada kata-kata 5 batang ya. Nah, jadi perhatikan kata bilangan itu biasanya digunakan untuk memberikan keterangan jumlah atau langkah. Nah, yang pertama, yang kedua gitu. Selanjutnya kalimat perintah juga ada di langkah-langkah banyak ya. Sedangkan konjungsi atau kata hubung ada di penambahan, ada kata serta dan konjungsi penjelas yaitu adalah. Konjungsi penjelas itu banyak juga ya, selain adalah, merupakan, yaitu, ialah. Itu saja yang Ustazah sampaikan gitu ya. Semoga memberikan manfaat ke kalian. Insya Allah setelah ini kita akan belajar praktik gitu ya, berkaitan dengan bagaimana sih cara kalian gitu ya mencari tadi yang sudah Ustazah sampaikan, ciri-cirinya, ciri-ciri teks laporan percobaan dalam sebuah teks. Cari kalau fakta, mana kalimat faktanya gitu, karena fakta dan opini itu beririsan ya, jadi jangan sampai salah mengidentifikasi itu. Terus selanjutnya tadi ada struktur dan unsur kebahasaan. Nanti kita akan belajar bareng-bareng untuk menganalisis sebuah teks. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.